Jumpa lagi dengan saya, admin Historia HMI. Kali ini kami akan menyuguhkan tentang masa darurat HMI, saat hendak dibubarkan oleh rezim Orde Lama. Di masa itu, Bung Karno sepertinya terprovokasi oleh aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI dan underbow-nya, yakni CGMI, yang menyuarakan pembubaran HMI. Sampai-sampai saat menghadiri perhelatan Kongres Pertama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, Bung Karno berorasi dengan berapi-api di atas podium dan berteriak dengan lantang, "Bubarkan HMI!" Untuk itu, mari kita simak potongan pidato tersebut. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat kalian, di kesempatan di Kongres Pertama Kali Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, saya menyatakan bahwa NKRI adalah harga mati. Kalimat dari Sabang sampai Merauke, di dalamnya terdapat semangat jiwa yang bersatu padu dalam sang saka merah putih. Saudara-saudara, saya berdiri di sini bukan mengatasnamakan presiden. Saya berdiri di sini bukan seorang mandataris MPR, akan tetapi saya berdiri di sini sebagai penyambung lidah rakyat. Hidup rakyat, hidup PMII, bubarkan HMI, bubarkan HMI, bubarkan HMI, bubarkan HMI, bubarkan Mansuri, Kanyang Malaysia. Apakah benar itu suara Bung Karno? Dan apakah benar Bung Karno menghadiri Kongres Pertama PMII di Tawangmangu tahun 1961, dan menyuarakan di atas podium dengan lantang untuk membubarkan HMI? Bila merujuk pada tulisan Dwi Winarno, Ketua 1 PB PMII tahun 2011 sampai tahun 2014, yang dimuat di situs NU Online dengan judul, "Benarkah PMII didirikan atas permintaan Bung Karno?" Dinyatakan di sana, bahwa tidak ditemukan satupun data yang menyebut kehadiran Bung Karno di Kongres Pertama PMII di tahun 1961 itu. Satu-satunya sumber hanyalah rekaman audio Bung Karno, yang tadi telah kami putar. Meski demikian, terdapat beberapa kejanggalan terkait dengan audio tersebut. Pertama, soal kualitas rekaman yang tergolong sangat baik. Padahal, lazimnya suara Bung Karno saat berpidato, karena menggunakan teknologi lama, kebanyakan disertai noise. Apakah mungkin, Bung Karno merekam suaranya di studio, lalu diperdengarkan di hadapan peserta Kongres PMII, sambil berpura-pura pidato? Ini mustahil, seorang pemimpin besar revolusi melakukan lip-sync, kata Dwi Win. Kedua, dalam suara dengan intonasi yang sangat berapi-api itu, tidak ada satupun audiens yang terdengar suaranya. Entah itu berupa tepuk tangan maupun teriakan. Walhasil, Dwi Winarno berkesimpulan, bahwa itu bukan suara Bung Karno. Hanya mirip dan ditujukan sebagai bentuk agitasi.